Presiden Joko Widodo mengambil langkah politik yang berani dengan merangkul Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam upaya melepaskan diri dari pengaruh politik Megawati Soekarno Putri. Langkah ini menandai pergeseran dinamika politik yang signifikan di Indonesia, memperkuat spekulasi tentang aliansi baru yang mungkin mengubah peta politik nasional. Presiden Jokowi dan partai pendukungnya saat itu yakni PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri mengejutkan banyak pihak dengan langkah politiknya yang terbaru. Dalam sebuah manuver yang dianggap berani, Jokowi telah mulai merangkul figur-figur kunci dari partai politik lain, terutama Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk melepaskan diri dari pengaruh politik yang telah lama ada dari Megawati Soekarno Putri, selaku Ketua PDIP dan mantan Presiden Republik Indonesia. Meskipun Jokowi awalnya naik ke tampuk kekuasaan dengan dukungan dari PDIP, hubungan antara keduanya telah menjadi rumit seiring berjalannya waktu, dengan beberapa keputusan politik Jokowi yang tidak selalu sejalan dengan keinginan partai yang membesarkannya. Pertemuan antara Jokowi, AHY, dan SBY telah menjadi bahan pembicaraan hangat di kancah politik nasional. Spekulasi tentang potensi aliansi baru yang mungkin terbentuk sebagai hasil dari pertemuan ini telah memicu berbagai reaksi dari berbagai pihak, baik politisi maupun masyarakat umum. Ya, saya kira yang pertama tentu kita ini sudah bukan rahasia lagi bahwa Pak Jokowi ada di belakang ya mengendorse presiden pasangan 02 ya. Prabowo dan Gibran begitu. Nah, pasca pemilu tentu harus memastikan betul karena kalau melihat partai politik yang mendukung pasangan 02 ini kan hanya dari 4 ini kalau kita menghitung suara misalnya itu Gerindra, Golkar, PAN dan Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat ya, Demokrat. 4 partai ini itu kalau kita menghitung-hitung suaranya kan tidak sampai 50% ya, hanya 40 sekian persen saja suaranya nanti di parlemen. Nah, karena itu tentu dalam tanda petik ya ini tidak cukup aman buat pemerintahan berikutnya kalau mau kemudian memastikan agar kebijakan-kebijakannya dalam tanda petik ya tidak terganggu di parlemen nantinya. Jadi tentu membutuhkan dukungan dari parlemen, karena di Indonesia ini meskipun pemerintahan kita model sistemnya adalah presidensial, tapi parlemennya sangat kuat ya, sehingga kemudian memang penting untuk presiden terpilih nantinya ya untuk memastikan agar kekuatan di parlemen itu bisa mendukung. Artinya mereka harus memimpin mayoritas ya dalam konteks jumlah kuantitas mayoritas, sehingga tentu dengan demikian nanti diharapkan bahwa akan ada dukungan, paling tidak dukungan suara kuantitas begitu untuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan Prabowo dan Gibran nanti jika terpilih. Nah, langkah Pak Jokowi untuk merangkul itu kan salah satunya tentu ya kalau kita lihat kan ada yang bilang ini adalah secara politis adalah ucapan terima kasih begitu. Terima kasih Pak Jokowi kepada Demokrat yang mendukung Prabowo Gibran. Karena itu kemudian ya diambillah ucapan itu, kemudian hadiahnya dalam tanda petik ya, hadiahnya dalam jabatan menteri untuk ketua umum Partai Demokrat. Tapi saya kira dalam jangka panjang ini juga bagian dari sinyal untuk kemudian memastikan agar partai-partai itu tetap solid bersama. Ya, untuk solid bersama karena itu tadi empat partai pendukung Prabowo Gibran saja ini belum cukup ya, belum cukup untuk memastikan amannya kebijakan dari potensi perdebatan dengan parlemen kalau kemudian mereka tidak mendapatkan suara lebih dari 50%. Karena itu saya kira selain AHY yang sudah dalam tanda petik sudah dipegang begitu ya, Demokrat yang sudah berada satu barisan, dan salah satunya kemudian diwujudkan dengan mengambil saat ini ya. Saat ini AHY sebagai menteri meskipun tinggal ya kurang lebih 8 bulan lagi masa jabatan, tapi saya kira kan kalau memang nanti betul Prabowo Gibran yang akan dilantik maka tentu ada potensi untuk kemudian berlanjut ya. Ada potensi untuk kemudian berlanjut karena bagaimanapun juga sebagai partai pendukung tentu tidak mungkin tidak akan ada reward begitu ya, akan ada hadiah bagi dukungan yang diberikan. Nah, kalau Pak Jokowi sendiri selain itu juga tentu tidak hanya akan memastikan dukungan dari partai-partai yang sudah ada. Kalau kita lihat kan Pak Jokowi kemarin beberapa 1-2 hari setelah pemungutan suara kan bertemu dengan Surya Paloh ya. Surya Paloh kan berada di seberang 01 Nasdem begitu. Nah, ini juga saya kira penting. Kalau kemudian ada banyak pernyataan di luar sana bahwa itu perbincangan ringan saja, saya kira secara politis ya tentu kita tidak secara politis tentu itu bukan hanya sekedar perbincangan antar teman. Ini tentu urusannya adalah ada pembicaraan politik
yang tentu akan mengarah kepada upaya untuk Pak Jokowi mencoba menjembatani semua pihak yang tadinya tidak berada pada satu barisan, kemudian bisa jadi satu barisan, karena sekali lagi untuk mengamankan jalannya pemerintahan, ya, mengamankan dukungan parlemen nanti pada pemerintahan yang akan dibentuk oleh Prabowo Gibran nantinya, kalau setelah sudah dilantik, ya. Nah, itulah kenapa kemudian saya kira Pak Jokowi kan beberapa waktu yang lalu sudah bilang bahwa beliau mencoba untuk menjadi menjembatani semua kekuatan politik. Artinya, beliau ingin memastikan bahwa ya berbagai kekuatan yang barangkali saat ini tidak sejalan, coba untuk dijembatani. Ya, makanya Pak Jokowi kan kemudian dalam tanda petik sudah mulai tuh kontak atau sudah ada kontak-kontak dengan pihak-pihak tertentu, atau membuka kontak, membuka ruang untuk kemudian bisa berdiskusi dengan pihak partai-partai di luar koalisi 02 untuk kemudian menjadi bagian dari upaya untuk menjaga, ya, bagian dari upaya untuk memberi dukungan. Karena kalau kita hitung-hitung secara matematis, paling tidak untuk mengamankan dalam tanda petik rezim pemerintahan Prabowo Gibran sampai 5 tahun ke depan, dan agar selalu dapat dukungan parlemen, paling tidak harus mengambil 2 partai lagi, ya, di luar itu. Jadi paling tidak harus 2 partai lagi pemegang suara, ya. Jadi, nah, kalau kita hitung-hitung kan di koalisi 01 itu kan ada Nasdem, ada PKS, dan ada PKB. Ya, 3 partai ini kan kemungkinan besar akan lolos kalau kita melihat hasil penghitungan sementara di real count-nya kan akan lolos ke menempatkan ini karena lolos di atas 4%. Sementara di sisi 03 kan ada PDI, P3, ya, ada PDI dan P3 yang kemudian tentu juga berpotensi, meskipun kemudian kita masih ada kita masih menduga bahwa hubungan Jokowi dengan Megawati saat ini masih belum tensinya masih cukup hangat begitu pasca pemilihan, masih cukup hangat, meskipun kemudian di politik tidak ada yang tidak mungkin. Ya, tidak mungkin bahwa bisa saja kemudian PDI barangkali berpikir tuh dengan pertimbangan lain tuh barangkali juga bisa ikut bergabung dalam koalisi pemerintahan yang ada. Bisa jadi, meskipun kemudian juga bisa jadi PDIP mungkin akan mengambil posisi oposisi, karena posisi oposisi buat PDIP saya kira bukan hal yang baru, karena PDIP pernah menjadi oposisi, ya, pernah menjadi oposisi pada masa pemerintahan sebelum Pak Jokowi, ya, pada saat SBY kan PDIP mengambil posisi oposisi misalnya. Jadi bukan hal yang baru tentu, karena PDIP kalau kita melihat hasil real count saat ini kan menjadi memimpin saat ini, ya, perolehan suara tertinggi partai-partai politik. Nah, itu yang saya kira yang ada, sehingga kemudian saya kira Pak Jokowi mencoba untuk menjembatani dengan memastikan bahwa kekuatan-kekuatan politik itu bisa ikut terlibat, ya, dalam proses pembentukan pemerintahan nantinya. Dan pada prinsipnya saya kira Pak Jokowi ingin mencoba untuk, ya, ini barangkali juga langkah untuk kemudian meminimalkan disharmoni, ya, kecenderungan masih menghangatnya situasi politik. Jadi ini saya kira tentu adalah langkah-langkah yang coba diambil untuk kemudian memastikan agar situasi politik bisa segera kembali normal begitu dalam tanda petik, ya. Hubungan politik bisa lagi. Nah, itu saya kira tentu itu adalah salah satu Pak Jokowi, karena sekali lagi kingmaker, kalau kita pasti sudah bisa melihat bahwa kingmaker bagi pasangan 02 adalah Pak Jokowi, ya, penentunya. Jadi karena itu kemudian Pak Jokowi menempati posisi yang sangat penting. Ini yang ada. Jadi itu yang juga tadi saya katakan bahwa hanya Pak Jokowi saya kira salah satu orang yang masih mungkin kemudian memastikan agar kubu-kubu yang tadinya berseberangan itu bisa bersama kembali. Tapi tentu akan ada pembicaraan lebih panjang. Karena sekali lagi, di dalam politik itu kan tidak ada yang tidak mungkin. Dulu kalau kita ingat 2019, kalau kita melihat betapa tegangnya, ya, hangatnya suhu persaingan antara Prabowo dan Pak Jokowi di 2019 yang kemudian sangat luar biasa. Orang hampir pasti memastikan bahwa Pak Jokowi dengan kondisi seperti itu, kecenderungan seperti itu, maka hampir pasti Pak Prabowo tidak mungkin akan bergabung dengan Pak Jokowi. Itu juga pada akhirnya bergabung. Jadi ya kita bisa melihat bahwa itu saya kira di politik masih perkembangannya akan sangat dinamis, dan Pak Jokowi sekedar mencoba untuk membuka ruang-ruang itu mungkin. Dalam wawancaranya, Prof. Sukri menyoroti implikasi dari langkah politik Jokowi ini. Beberapa menilai bahwa ini adalah tindakan strategis untuk memperkuat posisi paslon nomor urut 2, sementara yang lain melihatnya sebagai pertanda pergeseran besar dalam peta politik nasional. Dengan merangkul AHY dan SBY, Jokowi mungkin berharap untuk memperluas basis dukungan politiknya, mengurangi ketergantungan pada PDIP dan menciptakan aliansi baru yang lebih dinamis. Namun, langkah ini juga menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas koalisi politik di Indonesia. Apakah aliansi potensial antara Jokowi, AHY, dan SBY
akan bertahan dalam jangka panjang? Ataukah ini hanya merupakan gerakan politik taktis yang akan berubah seiring waktu? Tetap menjadi subjek perdebatan. Kita akan melihat bagaimana dinamika politik di Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan aliansi dan interaksi antara pemimpin politik utama. Langkah-langkah politik Jokowi ini tanpa diragukan lagi telah membuka babak baru dalam perjalanan politik Indonesia yang selalu menarik untuk diikuti. Feni Septianismuel, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV.